Pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan Direktur Lalu Lintas Polda NTB. Kita akan ngobrol terkait apa sih rahasianya sehingga dia bisa berhasil mensterilkan jalan pada saat Ironman kemarin. Tapi sebelum kita ketemu sama beliau, kita tonton dulu beberapa video ini. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memberikan apresiasi atas pengamanan yang dilakukan oleh jajaran Polda NTB. Dalam rangka menyukseskan perhelatan Ironman 70.3 Lombok yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2022 lalu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polda NTB. Ironman berhasil karena dukungan policemen. Great job you all. Saya juga dulu sering berpartisipasi di Ironman 70.3 dan sterilisasi jalan ini adalah salah satu yang paling punya tantangan tinggi, namun dari para peserta memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap jajaran Polda NTB yang telah memberikan pelayanan yang terbaik. Sukses. Dengan siapa, Mbak? Saya dengan Inge Prasetyo dari Jakarta. Finish di urutan keberapa, Mbak? Tadi urutan pertama deh kategori yang putri juara pertamanya. Sekarang untuk pengamanan dari pihak kepolisian, Mbak. Ini kan kita lihat dari laut, kemudian di darat, kemudian sampai di jalan. Tadi kan kita lihat banyak pengawalan dan pengamanan. Apakah terganggu atau seperti apa, Mbak, dengan pengawalan dari pihak kepolisian? Pengawalannya tadi ketat banget sih dan steril banget. Jadi ya saya tadi bilang beneran takjub sih dengan bisanya nutup jalan segitu panjang dan bisa mengatur orang-orang termasuk yang di kampung-kampung dan yang di kota juga, karena Mataram itu kan kota lumayan padat ya. Jadi mereka bisa membuat sedemikian rupa pokoknya sampai jalanan itu bersih dan kita bisa lewat tanpa halangan sama Berarti sekali. nyaman sekali ya tadi. Oh banget, ya. Bebas hambatan udah. Baik pemirsa, sekarang saya udah berada di ruangannya Pak Direktur Lalu Lintas Polda NTB. Nah, sekarang beliau sudah ada di dekat saya. Kita akan lanjut ngobrol dengan beliau. Apa saja sih yang dilakukan sehingga bisa mensterilkan jalan itu dari Senggigi sampai dengan Lombok Tengah sana. Perkenalkan, saya Kombes Pol Joni Widodo SIK, Direktur Lalu Lintas Polda NTB. Kemarin kita lihat bahwa di saat Ironman Ya, itu beberapa dapat ucapan dari Pak Menteri juga, kemudian dari penyelenggara, terus dari peserta, banyak yang bilang bahwa mereka nyaman, bahkan terpukau dengan kondisi saat itu. 93 km jalan itu bisa steril begitu saja, Pak. ya. Itu apa saja yang dilakukan sama polisi lalu lintas saat itu, Pak? Baik, terima kasih. Pertama, kita sebagai masyarakat NTB itu berbangga atas terselenggaranya event internasional. Bahwa event internasional itu berjalan dengan lancar, terus sukses, semua peserta puas dengan kegiatan tersebut, keamanan juga bagus, manajemen rekayasa lalu lintas juga is okay, dan paling utama adalah seluruh masyarakat mensupport di sepanjang jalur yang akan dilalui oleh peserta Ironman. Kegiatan Ironman ini ada 3 item olahraga. Pertama berenang 1,9 km, setelah itu bersepeda itu sekitar 91 km, dan yang ketiga adalah maraton lari itu 21 km. Nah, di dalam pengelolaan manajemen rekayasa lalu lintas, tentunya kami selain merencanakan juga harus bekerja sama dengan masyarakat, karena kami menginginkan bahwa kegiatan Ironman ini peserta terlayani dengan baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik sebagai pengguna jalan. Memang tidak ada penutupan jalan kota, tapi pengalihan arus, dan kami laksanakan beberapa ruas jalan untuk menggunakan sistem kontraflow, membedakan antara jalur peserta sepeda dengan jalur masyarakat supaya jalur itu bisa dipisahkan, dan terbukti masyarakat juga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, tidak terganggu oleh kegiatan peserta. Begitu juga dengan peserta juga bisa melakukan event ini dengan baik.
kami selalu diskusi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satu contoh di wilayah Senggigi kan banyak penginapan. Bagaimana supaya para tamu-tamu hotel penginapan ini juga merasa nanti dia bisa beraktivitas. Tentunya harus dikerjakan sosialisasi. Kita komunikasi dengan pihak RI, terutama kalau ada tamu yang akan berangkat ke bandara di waktu yang bersamaan, kita bisa antisipasi supaya tamu tersebut tidak terhalangi dan tidak terganggu jadwal penerbangan. Dan itu sangat-sangat disupport oleh teman-teman dari perhotelan, penginapan, PHRI, dan mereka juga sangat mendukung untuk kegiatan ini. Terus di event bersepeda pun kita tahu di tanggal 8 itu kan bertepatan dengan kegiatan Maulid Nabi. Oh iya, Maulid ya. Betul sekali, Maulid Nabi. Makanya kita sudah dekati para tokoh, terus para penyelenggara kegiatan Maulid Nabi supaya mengatur waktunya, apakah dilaksanakan setelah Ironman ataupun sebelum Ironman atau mungkin di tanggal yang sama, hanya jam yang mungkin diundur. Dan itu dapat respon yang sangat baik oleh masyarakat, sehingga kegiatan Ironman ini terlaksana dengan baik. Tradisi masyarakat NTB kan setiap kegiatan Maulid Nabi berziarah ke beberapa makam, dan itu pun juga para pengelola makam juga hanya mengundur waktunya saja. Misalnya di makam Lombaluk depan pantai itu ada satu makam, mereka hanya mengundur waktunya, bisa dilaksanakan ziarah makam di atas jam 12. Sudah kita perhitungkan kegiatan goes maksimal 11.00 sudah selesai. Jalur sudah bisa dibuka kembali. Terus untuk wilayah Bundaran Jempong sampai dengan Batu C kita laksanakan kontraflow. Satu jalur sisi kanan untuk bersepeda, baik berangkat maupun pergi. Satu jalur kita laksanakan kontraflow. Masyarakat yang akan ke GMS sampai dengan Batu C, dan sebaliknya dari Batu C ke GMS ke Bundaran Jempong itu menggunakan satu jalur dengan kita batasi dengan trafikon. Lalu lintas sangat lancar, tidak ada penyumbatan sama sekali. Ya. Berarti itu kesadaran dari sisi kesadaran masyarakat. Jadi mungkin kita juga harus aplaus kepada warga masyarakat, khususnya di Lombok ini yang telah istilahnya ya? Mendukung. Ya, mendukung. Sangat antusias masyarakat. Antusias. Tapi kita tahu bahwa tidak sulit mengatur sebegitu banyak warga, terutama di Kota Mataram ini sangat padat, kemudian sampai itu juga melintasi Kota Mataram, Lombok Barat sama Lombok Tengah. Sebelum itu adakah upaya yang membuat mereka ini paham atau seperti apa Pak? Sebelum acara itu? Sudah pasti kita sosialisasi ya, sosialisasi secara masif, memberikan pemahaman masyarakat bahwa event ini event yang internasional, tidak hanya membawa nama suatu daerah, tapi juga membawa negara. Sukses pemerintah daerah juga merupakan sukses daripada negara kita untuk menyelenggarakan. Makanya butuh support dari masyarakat. Memang tidak mudah untuk membuat rekayasa lalu lintas dengan panjang 91 km. 93 Pak? Iya, 93 km tidak mudah. Butuh kesadaran masyarakat, dan saya apresiasi kepada seluruh masyarakat. Terima kasih atas dukungan masyarakat sehingga kegiatan Ironman ini terlaksana dengan baik. Memang banyak peserta mengucapkan terima kasih. Mereka puluhan kali melaksanakan event ini, baik itu goes, baik itu Ironman sendiri. Baru NTB inilah yang mereka anggap sangat-sangat steril. Artinya apa? Mereka pada saat bersepeda pun karena yakin keamanannya steril, dia tidak perlu bersepeda sambil melihat ke jalan, cukup menunduk karena yakin keamanan. Kalau mereka tidak yakin keamanan, sudah pasti dia bersepeda akan melihat ke depan. Pak, itu berapa lama sosialisasinya sebelum Ironman dilakukan kepada warga masyarakat itu? Pada saat perencanaan kita ada sosialisasi. Itu 1 bulan atau 2 bulan sebelum itu udah mulai sosialisasi? Kira-kira 1 bulan sosialisasi akan ada Ironman, terus manajemen rekayasa lalu lintas, terus kita sosialisasi kurang lebih hampir 10 hari lah. Itu siapa saja yang didatangi waktu sosialisasi Pak? Pertama kita komunikasi dengan PHRI, Asosiasi Perhotelan Penginapan. Yang kedua, kalau misalnya kita menutup jalan di Senggigi, sudah pasti perangkat-perangkat desa, kecamatan, baru
bahwa nanti akan dilaksanakan kegiatan Ironman. Satu contoh, kita nutup di wilayah perempatan Bangsal, karena itu masuk Lombok Utara. Sementara di depannya Holiday Inn sudah pasti kita tutup mati itu, tidak bisa beraktivitas. Tapi bukan berarti kita tidak berikan akses kepada masyarakat. Kita berikan akses pada masyarakat yang akan menuju ke Senggigi, tapi dia sebelum hotel Holiday. Contoh si A bermalam di penginapan arah menuju ke Senggigi, tapi dia sebelum Holiday. Jadi batasnya sampai dengan Katamaran. Terus ada rombongan wisata mungkin mau ke Gili Trawangan dengan melewati Pelabuhan Teluk Nara, kita berikan akses sampai Teluk Nara. Tapi kecuali kalau ada masyarakat yang berkeinginan menuju ke Mataram, ya kita alihkan menuju lewat jalur busuk, dan itu masyarakat bisa paham. Juga dari pertigaan Montong juga sama. Kita berikan akses masyarakat yang tinggal di sebelum Hotel Montana, diberikan akses, terutama kendaraan roda 2. Bagaimana kendaraan roda 4 kita berikan akses pelan-pelan dengan mengatur kecepatan supaya memberikan keamanan bagi peserta. Berarti salah satu yang membuat keberhasilan adalah pengalihan arus ya Pak? Pengalihan arus. Jadi kita memang berupaya untuk tidak menutup jalan, tapi dengan mengalihkan arus supaya masyarakat juga bisa terlayani dengan baik, peserta juga terlayani dengan baik. Terus kita melakukan sistem kontraflow, tidak menghalangi atau menghambat masyarakat yang menuju ke satu tempat, tapi dengan cara membagi jalan itu menjadi 2 bagian. Pak, ini kan di Mataram ini ada Cidomo, ada pasar ikan, itu yang memang agak sedikit. Ya, betul sekali. Itu apa yang kemarin dilakukan sudah saya sampaikan itu? sebelum pelaksanaan kepada teman-teman dari Polresta Mataram, sebisa mungkin untuk komunikasi dengan asosiasi Cidomo, dengan pasar ikan yang di Bintaro. Nah, kebetulan pas pelaksanaan tanggal 8 bertepatan dengan kegiatan Maulid Nabi, bahwa pasar ikan itu sudah tidak beraktivitas di tanggal tersebut karena memang hari libur. Terus dia tidak ada kegiatan jual beli di lokasi pasar ikan itu. Begitu juga dengan Cidomo, juga di tanggal 8 itu jam melaksanakan aktivitas, dan mereka semuanya membuat surat pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman dari. Oh, ada surat pernyataan. Ada surat pernyataan bahwa mereka memang di tanggal tersebut tidak melakukan kegiatan jual beli pasar ikan. Posisi Cidomo juga tidak melakukan aktivitas, dan sudah kita antisipasi rute yang akan dilalui, terutama di pertigaan Kebun Roek. Nanti kita alihkan ke jalur yang lain. Pak, apa yang Bapak mengungkapkan untuk untuk anggota yang Salah satu kunci kita semua sukses, kita berhasil adalah kerjasama. Apa yang sudah kita rencanakan bisa dipahami anggota, dan anggota sendiri juga bisa melaksanakan, terutama pengamanan dan manajemen rekayasa lalu lintas. Dan yang paling penting adalah apresiasi kepada seluruh masyarakat NTB yang bisa mensupport kegiatan pengamanan dan antusiasnya masyarakat untuk menyambut kegiatan Ironman. Bayangkan semua sekolahan ini muridnya menyambut dengan mengeluarkan drum band itu. Itu masyarakat yang peserta yang sudah mulai kelelahan, dengan ada support dari masyarakat, dia terpacu lagi untuk bertanding. Nah, itulah yang mungkin tidak ditemui oleh peserta lain di daerah lokasi yang mereka ikut kejuaraan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi sekelumit tentang apa yang sudah dilakukan oleh polisi lalu lintas saat itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua anggota polisi lalu lintas di Indonesia. Apa yang beliau lakukan mungkin bisa diterapkan nanti di tempat yang lain. Jangan lupa dukung channel Radar NTB terus untuk bisa mendapatkan update berita setiap harinya.